kita lihat dulu, kalau dari sisi aturan sekolah, ketika anak itu sudah masuk ke sekolah dan orang tua masih ikut ke sekolah, berarti orang tua harus sepakat dan paham bahwa itu aturan sekolah. Kalau aturan itu tidak bisa dilakukan, aturan itu harus ditaati. Jadi harusnya yang mengendalikan orang tua, anaknya waktunya sekolah, wajib ke sekolah. Andai kata itu permasalahan di rumah itu berbeda, membantunya karena bukan membantu hal yang seperti bangun rumah dan sebagainya, tapi mungkin karena ada duka di rumahnya. Oh ya. Itu tidak apa-apa, ada sedikit toleransilah dari sekolah. Siapa sih yang mau punya duka seperti itu? Jadi kita menyikapinya wajar. Kalau kita berangkat dari aturan harus tegas, itu melanggar, kan gitu. Tapi ketika kita berangkat dari sisi kemanusiaan, karena aturan, kalau kita kaitkan dengan sisi kemanusiaan, berarti tidak semua aturan harus tegas. Yang penting ada surat dari sekolah direkomendasi bahwa anak ini benar membantu dan tidak bisa ke sekolah, ada sesuatu di rumahnya dan dibuktikan dengan surat dari orang tua. Itu kalau yang kasus yang pertama. Kalau kasus yang kedua, salah dengan benar, salah dengan benar. Peraturan. Kalau salah ya tetap salah. Berarti perlu ada penyikapan, perlu ada tindakan. Kalau ada anak melakukan pelanggaran di sekolah, berarti ada tahapan-tahapan penindakan. Yang penting tetap aturan harus tegas, sanksi harus tegas. Nah, pelaksana aturan ini bisa teman-teman tim kedisiplinan melalui BK dulu dipanggil. Nah, kamu kenapa tidak masuk? Ditemukan permasalahannya dulu sama BK menemukan permasalahan, tetapi tetap kacamata salah karena melawan aturan. Seperti itu. Tapi tidak harus dipolis anak tidak boleh A, B, C, D. Setelah ditemukan permasalahannya, baru sanksinya menyesuaikan dengan permasalahan itu. Jadi tidak masuk, tidak ada izin dan sebagainya, keluar, tidak bisa harus seperti itu. Kemudian ada tahapan. BK pasti punya tahapan. Ini kemarin sudah dipanggil Pak, sudah dibina misalnya. Ternyata anaknya sudah masih seperti ini. Yang kedua panggil lagi Pak, orang tuanya dipanggil tetap seperti ini. Ketiga panggil lagi Pak. Ternyata ada panggilan-panggilan sampai skosing dan dikasih keringanan, mungkin dikasih kesempatan lagi. Ternyata kok tidak ada perubahan sama sekali. Ada tindakan sanksinya terakhir pasti anaknya keluar. Ketika sekolah sudah tidak mampu, dalam keadaan tidak mampu mendidik karena faktor X mungkin nakalnya anak, bukan dikeluarkan tapi sekolah bilang sama orang tua, kami sekolah kok sudah merasa tidak mampu untuk mendidik putra itu. Langkah-langkah yang jelas harus tepat. Kita yang dikatakan efektif itu kadangkala cuma berhubungan dengan waktu, tetapi efektivitas langkah itu sangat dibutuhkan. Karena apapun yang diputuskan oleh sekolah kadangkala orang tua tidak sependapat. Tapi kalau sudah ada langkah, ada bukti, teradministrasi dengan jelas, dan kita paparkan kepada orang tua, kita laporkan semua kepada orang tua, jadi saya kira segala sesuatu tidak bisa dalam hal semuanya bisa menerima, akhirnya semuanya bisa menerima. Berarti ada buktinya ya Pak ya? Iya, harus ada bukti, ada teradministrasi, ada langkah-langkah yang jelas, dipanggil dulu 1, 2, 3, ada bukti, ada tanda tangan orang tua, ada berita acara dan sebagainya, ada foto dokumen, seperti itu. Begini, tantangan yang utama
di sekolah, semua peraturan yang ada di sekolah sampai kepada sanksi kadang-kala tidak maksimal kepada orang tua. Kenapa? Kadang-kala orang tua ketika diundang kemudian disampaikan, ini loh tata tertib sekolah, ini loh sanksi sekolah. Ketika terjadi miskomunikasi tentang aturan kepada orang tua, kemudian mengambil keputusan sekolah, orang dia tidak pernah tahu sanksi peraturan dan sebagainya, orang tua akan menganggapnya ini seenaknya sendiri sekolah. Itu pasti, karena orang tua tidak tahu. Oleh karena itu harusnya ada sosialisasi di awal setiap tahun ajaran kelas 10 masuk, hasil keputusan bersama, karena aturan itu hasil keputusan bersama semua warga. Itu aturan kita di SMA Negeri 1 tetapi itu semua aturan kita berdasarkan bukan cuma kondisi di lapangan, situasi di lapangan sekolah, tetapi kita punya aturan-aturan di tingkat atasnya. Kita juga berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada di tingkat atasnya. Berdasarkan undang-undang, peraturan menteri. Jadi yang paling menakutkan ya tadi itu, ketika keputusan sekolah tidak bisa diterima oleh orang tua, karena orang tua satu mungkin tidak pernah dapat sosialisasi, nomor dua orang tua beranggapan bahwa kadang-kala anaknya, anak saya tiap hari berangkat ke sekolah kok. Tidak tahu di sekolah tahu kan? Tidak tahu. Kemudian nomor dua, sekolah baik BP ataupun wali kelas kadang-kala mengirimkan melayangkan surat. Tapi kadang-kala surat itu tidak nyampe kepada orang tua. Apalagi dititipkan ke anak, dititipkan ke temannya, kadang-kala temannya seakrab atau tidak akrab, pasti dikasihkan anaknya, ya benar, karena tidak sampai kepada orang tua. Langkah yang perlu diambil berarti ada kurir dari sekolah yang menyampaikan surat itu kepada orang tua. Kemudian ada tanda semua surat dari sekolah yang sampai ke orang tua, ada bukti bahwa surat itu sudah diterima, namanya buku ekspedisi. Semua bentuk keputusan yang disampaikan diberikan kepada siswa, tetap orientasinya itu adalah pendidikan, nomor satu. Nomor dua, orientasinya jangan sampai menghambat karir anak ke depannya. Oleh karena itu selain ada sanksi, juga sekolah harus memberikan gambaran yang sebenar-benarnya tentang masa depan. Kasihan ketika anak kemudian putus sekolah dari rumah satu Besuki, tidak melanjutkan, tetapi kemudian di rumah tidak punya ijazah, berarti kita punya andil mempengaruhi masa depan. Kasihan kan? Makanya Pak sering bilang, BK yang berhasil bukan BK yang berhasil, bukan BK yang tiap tahun mampu mengeluarkan siswa sebanyak-banyak karena tingkat kenakalan. Tetapi BK yang sukses dan berhasil adalah BK yang mampu membentuk karakter siswa yang tadinya nakal mungkin 25%, pada tahun berikutnya tinggal 2% atau 5%. Itu BK yang berarti. Bukan karena banyak siswa yang dikeluarkan. Kalau banyak siswa yang dikeluarkan berarti BK sekolah ini tidak mampu memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Berarti tetap harus ada kerjasama ya. Iya. Semua pihak. Iya, yang penting disampaikan dulu. Di sekolah aja sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, yang mendidik sungguh, karena guru itu lembaga pendidikan itu bukan lembaga bimbingan belajar, berbeda. Kalau bimbel, yang penting arahnya teko, langsung materi, pulang selesai. Kalau pendidikan, anaknya datang sebelum belajar dididik karakternya, pada saat belajar juga dididik karakternya, mau pulang juga dididik karakternya. Jadi selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan pendidikan karakter, karena pendidikan kita
bedanya di sana. Dan itu dituntut semua guru, walaupun bukan guru pengajar di kelas itu dituntut untuk itu, karena kita pendidik bukan pengajar. Satu, harus tegas. Tegas bukan berarti keras. Ya, benar ya. Jadi untuk menetapkan keputusan itu harus tegas, sesuai dengan langkah-langkah, sesuai dengan bukan keras. Keras itu arek salah titik, senani tempiling, senang itu keras. Jadi tegas kepada. Nomor dua, disiplin itu bukan untuk siswa, tapi disiplin untuk semua warga sekolah. Berarti filsafatnya dia jadi rantang ingat sosial guru harus bisa menjadi contoh, tapi guru harus bisa mendorong, juga guru harus bisa bersama-sama dengan anak. Kadang guru cuma bisa mendorong, nggak bisa memberi contoh, ya enggak. Nah, guru mendorong, Arya, Bok, mana kan? Kamu seragamnya atributnya enggak ada, lu guru enggak pakai ini, betul enggak? Itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Misalkan untuk kita punya program kegiatan ini, nah, sementara ada beberapa guru yang usul untuk begini gitu ya, sementara yang lain seperti ini, saya memutuskan bagaimana gitu ya. Oke. Kalau saya jawab berkaitan dengan seperti itu, yang jelas program itu atau pendapat yang saya ambil adalah pendapat yang mengacu kepada kebutuhan sekolah. Jadi pendapat yang mengacu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, sekolah itu arah dan tujuannya sudah tertuang pada visi dan misi. Insya Allah sangat lengkap di visi misi itu. Kalau seperti di KTSP saya, kurikulum saya itu arahnya sudah jelas. Jadi segala program sekolah itu arahnya adalah kepada tercapainya program sekolah yang dituangkan dalam visi dan misi sekolah. Kalau masalah perbedaan pendapat itu hal biasa, tapi kepala sekolah harus tetap mengambil keputusan terbaik. Pertimbangannya apa? Tentang siswa, kebutuhan siswa, terus ketercapaian atau pelaksanaannya program seperti apa. Kemudian nanti hasil akhirnya seperti apa ya. Kalau hanya masalah perbedaan pendapat sudah biasa, apalagi saya mengelola banyak guru, 31 orang di sini. Jadi keputusan yang diambil mesti berdasarkan tentang kebutuhan sekolah, ya, tentang arah tujuan sekolah itu untuk dalam rangka yaitu kepada siswa, untuk peserta didik. Ini kalau kita bicara aturan dalam keputusan musyawarah di sekolah itu ada 3 minimal. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian dewan guru, kemudian komite sekolah. Nah, yang terakhir ini wali murid. Wali murid ini jika permasalahannya menyangkut langsung kepada siswa atau terkait dengan ya intinya ya wali murid ada keterhubungan di situ, maka saya libatkan nanti 4 orang. Tetapi kalau hanya berurusan dengan istilahnya itu apa ya, keputusan sekolah, kebijakan sekolah itu minimal harus ada 3. Jadi 3 pilar, kepala sekolah, komite sekolah, dan juga guru. Guru kita pelaksanaannya kita laksanakan secara musyawarah. Boleh itu terprogram. Kalau yang terprogram di awal tahun ajaran, misalkan seperti
penyusunan KTSP atau program sekolah, termasuk visi, misi dan sebagainya. Itu wajib menghadirkan 3 unsur itu. Kalau yang bersifat insidental tentang kegiatan sekolah, ya kita akan mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan. Kayak sekarang kemarin ada kegiatan jambore ranting, kemudian ada kegiatan lomba fashion show, Agustus ada kegiatan peringatan HUT RI, itu kita insidental pembagian tugas untuk suksesnya kegiatan itu. Pertentangan itu pasti ada, karena yang jelas apalagi saya sampaikan di sini, mohon maaf ya, guru-guru saya anggaplah guru-guru pinter semua. Jadi kalau masalah pendapat itu sering sekali. Tetapi ya itu tadi, semuanya kebijakan kita arahnya adalah kepada pengembangan peserta didik. Saya mesti pakai poin kata-kata peserta didik karena kegiatan apapun itu adalah muara akhirnya adalah kepada peningkatan prestasi peserta didik gitu. Untuk anak-anak sifatnya kita itu pembinaan. Mungkin kalau di SMA kan ada guru BPBK, kalau di SD tidak ada. Jadi kita dudukkan antara guru kelas, kemudian anaknya yang bermasalah, juga mungkin orang tuanya. Tadi orang tuanya ngadu gitu, tapi terlalu ternyata setelah saya cek ke gurunya itu orang tuanya yang terlalu. Tadi saya urus ternyata hanya minta uang karena mematahkan penggarisnya, itu hal-hal kecil, minta ganti lah, minta uang itu di bahasanya dikira narjet gitu. Gitu. Iya, ternyata enggak itu. Nah yang dimintai itu ternyata katanya tidak merasa mematahkan gitu. Orang tuanya yang agak over berarti itu. Pengambilan keputusan yaitu yang jelas saya menggunakan azas musyawarah mufakat. Kita buat program bersama, kita tetapkan bersama, kita setuju bersama, kita laksanakan bersama. Nah, tugas saya adalah menetapkan program itu. Ketika program sudah menjadi keputusan bersama, saya harus memastikan bahwa program itu akan dilaksanakan. Itu sebagai kepala sekolah saya, itu tugas saya memastikan program itu berjalan. Saya adakan evaluasi berkala. Dan nanti tujuan akhirnya harapannya sesuatu yang sudah kita programkan itu akan berhasil. Contoh kecil aja, misalkan saya punya program ekstrakurikuler kan di sini adalah drum band. Alhamdulillah dalam 1 bulan kemarin sudah anak-anak sudah bisa, dan kemarin juga ikut tampil dalam kegiatan pramuka itu. Jadi itu hanya contoh kecil. Kemudian untuk seperti program keagamaan, saya mewajibkan untuk kelas 5 dan 6 itu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Jika pagi saya harapkan untuk sholat duha berjamaah, itu dalam rangka melatih anak-anak dalam hal yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu ada peningkatan kegiatan di sekolah. Yaitu dah intinya sesuatu yang kita programkan, kita tetapkan bersama, kita laksanakan bersama, kita evaluasi. Tujuannya adalah program itu akan berhasil gitu. Terima kasih banyak ya Pak.